saya bawa bukunya, nanti saya baca bukunya seperti di masjid aja, seperti kalau offline, cuma nanti seperti biasa nanti saya baca. Kalau ini apa Ustadz, apa saya harus baca, nanti saya bacakan bukunya, nanti Ustadz yang menjelaskan gitu. Siap. Yeah. Gitu, saya kira Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan setelah berapa bulan ya, 3 bulan ya, kita 3 bulan lebih ya kita tidak offline di masjid untuk melanjutkan kitab Bidayah Bidayatul Mujtahid. Untuk itu mungkin sebagai pengantar, silakan Ustadz untuk memulai. Monggo silakan, waktu silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas, Villa Jakastia dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah, dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya, hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba melanjutkan kajian kita tentang fikih perbandingan, yaitu terjemah kitab Bidayatul Mujtahid pada halaman 450 di buku jilid satunya, yaitu pada subbab tentang kunut di dalam witir. Karena saya pegang bukunya, saya baca sendiri aja deh Pak. Nanti saya terangkan sekalian. Ini saya presentasi berapa menit ini Pak? Pak Eko. Ya kira-kira sampai jam 9-an lah. Nanti lihat ini Ustadz perkembangannya. Baik, presentasinya ya sekitaran ya, berarti sekitar 1 jam kira-kira ya, insya Allah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekaligus tanya jawabnya atau presentasi aja itu Pak? Yang tanya jawab aja Ustadz, biar nggak terlalu malam ya, kalau mundur-mundur dikit. Siap. Jadi 45 menit ya kira-kira ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kunut di dalam witir. Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya
bahwa witir memakai kunut. Jadi pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa witir itu memakai kunut. Sehingga setiap malam penganut mazhab Hanafi itu kalau melaksanakan salat witir, mereka melakukan kunut. Terus kemudian pendapat Imam Malik bahwa witir tanpa kunut. Sehingga penganut mazhab Maliki itu kalau witir tidak pakai kunut. Kalau pendapat Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan, salah satu pendapatnya adalah bahwa witir itu memakai kunut pada separuh terakhir bulan Ramadan. Maka di Indonesia terutama yang kita lihat di beberapa masjid yang biasanya tarawehnya 23 dengan witirnya itu kebanyakan saudara-saudara kita muslim yang witirnya 23 dengan witirnya, maksud saya itu kebanyakan melakukan kunut witir itu di pada tanggal malam 16 atau tanggal 16 Ramadan atau malam 16 itu sampai akhir Ramadan. Terus kemudian pendapat sebagian lagi bahwa witir memakai kunut selama bulan Ramadan. Jadi ada juga pendapat sebagian penganut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut witir itu setiap malam di bulan Ramadan. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya beberapa hadis yang saling berbeda. Jadi ada beberapa hadis yang saling berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa hadis yang saling berbeda yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut secara mutlak. Dan yang kedua, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut selama sebulan. Kemudian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan kunut pada akhir hidupnya dan mencegah kunut. Nah, masalah kunut ini telah dibahas pada bagian sebelumnya di awal buku. Mau sampaikan begini. Jadi kalau boleh disimpulkan sederhananya begini. Masalah kunut witir ini masalah yang sudah selesai dibahas tapi hasilnya nggak selesai. Saya ulang ya, masalah kunut witir ini adalah masalah yang sudah selesai dibahas tapi hasilnya nggak selesai. Karena nggak selesai, berarti ini masalah khilafiyah. Kalau ini mau kita berlarut-larut dalam perdebatan masalah ini, tentu akan buang-buang waktu dan itu sesuatu yang sia-sia saja. Kenapa? Karena ini sesuatu yang disebut dengan masalah khilafiyah tadi itu. Dan ini sudah terjadi di masa salaful ummah. Dan salafus soleh sudah membahas ini dan hasilnya nggak selesai. Jadi sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Karena nggak selesai ini masalah khilafiyah. Nah, kita diingatkan oleh Allah di surah Al-Anfal ayat 46 itu agar kita jangan sibuk berbantah-bantahan. Karena kalau kita sibuk berbantah-bantahan itu ujungnya ya hanya akan membuat kita itu semakin lemah, semakin tidak punya wibawa di hadapan musuh-musuh kita, sehingga kemudian orang tidak gentar menghadapi kita. Itu kalau kita sibuk berdebat dan bermusuh-musuhan sebagaimana Allah ingatkan di surah Al-Anfal ayat 46 itu. Ini yang sering saya sampaikan, kalau masalah khilafiyah itu kalau mau kita perdebatkan itu sampai kiamat kurang 2 hari itu juga tidak akan selesai dibahas. Nah, terus gimana? Ya sudah masing-masing saja. Yang mau kunut silahkan, yang nggak mau kunut silahkan. Yang mau kunut tiap malam silahkan, yang mau kunut selama bulan Ramadan saja silahkan. Yang mau kunut hanya mulai dari tanggal 16 malam 16 Ramadan silahkan, tidak ada masalah. Karena masing-masing memiliki hujahnya sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa informasi dalam hadis yang berbeda. Itu menjadikan ulama kemudian dalam mengambil kesimpulan hukum juga berbeda-beda. Jadi karena informasi hadisnya berbeda, maka kadang tidak jarang sebagian para ulama itu dalam mengambil kesimpulan hadis juga berbeda. Seperti misalnya gini, seperti Imam Malik ya, kenapa beliau pada akhirnya menyimpulkan tidak ada kunut? Karena beliau melihat bahwa ada hadis yang di pada akhir hayat beliau yang mencegah seseorang itu untuk melakukan kunut pada waktu witir itu. Nah, kalau hadis itu berada di akhir, berarti keberadaan hadis yang paling akhir itu menghapus hadis yang sebelumnya. Rupanya Imam Malik dalam hal ini menggunakan pendekatan namanya nasikh mansukh.
Jadi nasih itu hukum yang menghapus, mansukh adalah hukum yang dihapus. Nah, dalam hal ini ulama terkait teori nasih mansukh ini menggunakan dalil di dalam firman Allah di surah Al-Baqarah 106 itu. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Jadi memang ada ayat-ayat yang memang Allah hapus dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan terkadang Nabi juga dibuat lupa dalam rangka untuk menyadarkan kita bahwa Nabi juga manusia biasa yang juga mungkin lupa. Akan tetapi nasih mansukh ini bukan persoalan mohon maaf manansakh min ayatin maaf manansakh min ayatin. Nasih mansukh ini konteksnya bukan berarti Allah lupa, mohon maaf, karena Allah nggak mungkin lupa, dan bukan berarti Allah mengabaikan, justru disengaja oleh Allah untuk mengajari nabinya terkait dengan tata laksana pensyariatkan agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa kemudian istilah yang Allah pakai untuk nabinya itu adalah wahyu. Jadi wahyu itu diantara maknanya adalah pembelajaran yang berjenjang, yang terus-menerus. Makanya kemudian ada istilah tarikh tasyri' itu, jadi sejarah pensyariatan di dalam Islam. Seperti misalnya awal mulanya wasiat itu bisa untuk karib kerabat dan kedua orang tua. Tapi begitu turun ayat waris, maka ayat waris menghapus ayat tentang wasiat. Sehingga ahli waris itu tidak mendapatkan bagian dari wasiat. Jadi kalau bertemu antara hak wasiat dan hak waris, yang dimenangkan adalah hak waris, misalnya seperti itu. Nah, demikian juga contoh yang lain, misalnya di pada awal-awal Islam Nabi melarang orang untuk ziarah kubur. Konteksnya apa? Saat itu Nabi khawatir akan iman kaum muslimin yang baru masuk Islam, yang nggak boleh ketemu sesuatu yang sifatnya klinik dikit, itu bisa dikhawatirkan terkontaminasi akidahnya. Maka satu dariah mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan, Nabi melarang. Tapi ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah, di mana kemudian iman kaum muslimin sudah cukup mapan dan kuat, dan sudah bisa mengerti tentang syirik dan seterusnya, maka kemudian ziarah kubur tidak hanya diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Sehingga dikatakan dalam satu riwayat Abi Dawud diantaranya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Sungguhnya aku dulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Jadi silakan berziarah, karena sungguhnya ziarah kubur itu bisa menyebabkan orang itu ingat akan mati. Namun ini pemahaman para ulama tentang nasih mansukh itu bukan berarti hukum yang dihapus itu lantas kemudian habis sama sekali. Tidak. Nah, terkadang dalam konteks yang sama hukum itu masih bisa berlaku. Contoh ya, misalnya tentang wasiat tadi. Wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Itu betul. Kenapa? Karena yang berlaku atasnya adalah hukum waris. Tapi ada beberapa ahli waris itu yang mahjub. Mahjub itu terhalang untuk mendapatkan waris. Seperti misalnya si mayit itu punya saudara. Itu kalau si mayit itu punya anak laki-laki, maka saudara-saudara si mayit tidak mendapatkan bagian waris. Nah, misalnya di antara saudara si mayit ini ada yang paling adik kesayangan si mayit lah. Karena khawatir tidak dapat bagian waris, maka beliau berwasiat. Maka wasiat itu masih berlaku bagi saudara ini, karib kerabatnya ini. Kenapa? Karena saudaranya mahjub, hirman, terhalang sama sekali, tidak mendapatkan bagian waris. Sehingga kalau ada wasiat untuknya masih berlaku wasiat itu. Jadi bukan berarti tidak berlaku sama sekali, masih berlaku. Kapan? Jika tidak berbenturan antara hak waris dan hak wasiat. Itu seperti itu. Demikian juga nanti terkait dengan tadi misalnya ziarah kubur. Bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah, ya, sunnah mutlaqah ghairu muqayyadah. Itu kalau bahasanya Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi sunnah yang mutlak ada perintahnya, ghairu muqayyadah. Jadi tata laksananya, waktunya itu nggak diatur. Nah, tapi bagi sebagian orang yang mungkin, mohon maaf nih, baru taubat, baru hijrah, atau baru masuk Islam, yang background-nya itu ya senang sama klinik-klinik gitu, nggak boleh ke kuburan dikit, khawatir ya melenceng akidahnya. Maka bagi mereka bisa saja walaupun sekarang itu berlaku larangan ziarah kubur itu, substansinya bukan pada larangannya,
tapi karena ada alasan hukum yang sama di pada pelarangan sekarang dan pelarangan dulu di pada awal-awal Islam. Itu seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, dalam konteks nasih mansuh itu masih mungkin berlaku. Dan nasih mansuh itu berlaku hanya untuk dalil ya. Dalil itu misalnya ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis yang intinya berkaitan dengan Quran dan Sunnah lah. Itu nasih mansuh berlaku. Sementara kalau untuk yang di luar itu nggak berlaku. Jadi yang di luar itu nggak berlaku. Maksudnya pendapat-pendapat ya itu nggak berlaku. Sehingga kemudian kalau untuk pendapat antar ulama misalnya itu ada kaidah yang berbunyi al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lain yang berbeda. Sambil contoh misalnya gini. Pendapat Imam Hanafi itu tidak terhapus gara-gara ada pendapat Imam Malik, misalnya gitu. Pendapat madhab Maliki itu tidak menjadi terhapus gara-gara ada madhab Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i itu tidak menjadi terhapus gara-gara ada madhab Hambali misalnya. Jadi antar madhab ini semuanya masih eksis. Hanafi masih eksis, Maliki masih eksis, Syafi'i masih eksis. Kemudian Hambali juga masih eksis. Eksisnya mereka karena masing-masing tidak saling menghapus. Nah, sama dengan kalau di kajian kita misalnya, hari ini jenengan ngaji sama saya. Mungkin besok jenengan ngaji karena Kamis yang ngaji sama Ustadz Adi Hidayat misalnya. Misalnya, kok ada pendapat Ustadz Adi Hidayat yang dengan saya berbeda. Hari ini saya ngomong A, besok beliau ngomong B pada masalah yang sama. Pendapat saya hari ini itu tidak bisa dihapus dengan pendapat beliau. Sebagaimana pendapat beliau tidak bisa dihapus dengan pendapat saya. Ini kalau bahasa sederhananya. Jadi makanya kalau antar ulama itu tidak saling menghapus pendapatnya. Yang ada adalah al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dihapus dengan pendapat ulama yang lainnya. Jadi ya harus berlapang dada dalam masalah ini. Tapi kalau kita bicara dalil, itu bisa berlaku namanya nasih mansuh. Ini untuk Imam Malik. Tapi terus kemudian ada juga yang mungkin melihat terkait dengan am dan khas. Karena tadi kan ada yang mengatakan Rasulullah berkunut secara mutlak. Tapi ditemukan juga dalil secara khusus bahwa Nabi itu berkunut hanya selama sebulan penuh. Nah, jadi ada dalil umum, ada dalil khusus. Itu namanya menggunakan pendekatan am dan khas. Mutlak muqayyad. Jadi menggunakan pendekatan am dan khas, mutlak muqayyad. Ada rumus sederhana di dalam usul fikih itu, kalau ada dalil umum, terus ada dalil khusus di pada persoalan yang sama, ini rumus dasar ya, maka yang dipakai dalil khusus. Saya ulang ya, kalau ada dalil umum, terus ada dalil khusus, maka yang dimenangkan adalah dalil khususnya. Itu namanya menggunakan pendekatan am dan khos atau mutlak muqayyad. Ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad yang terkait. Maka yang dimenangkan yang muqayyad. Sambil contoh gini misalnya. Secara umum berdoanya Nabi itu begini. Secara umum berdoanya Nabi mengangkat tangan setentang dengan pundak, hadisnya sahih mutawatir, riwayat Muslim diantaranya, setentang dengan pundak. Kata Ibnu Abbas digabungkan dua tangan di hadapan wajah. Ini hadisnya sahih mutawatir. Nah, tapi ada hadis juga yang meriwayatkan bahwa Nabi ketika khutbah Jumat itu berdoanya dengan mengangkat satu jari. Jadi mengangkat apa? Satu jari. Berarti secara umum kita kalau berdoa yang angkat tangan. Nah, tapi ketika kemudian kita bicara khutbah Jumat, bagi yang menggunakan teori ini, maka khutbahnya kalau berdoa mengangkat satu jari. Kenapa? Karena menggunakan dalil khusus. Jadi menggunakan apa? Dalil khusus. Jadi dalil umum, ada dalil khusus, kita pakai dalil khusus. Walaupun di kitab ini, di pembahasan agak-agak awal kemarin, itu Ibnu Rushd sempat mengatakan begini. Tapi bagi ulama yang menggunakan pendekatan tarjih, saya ulang ya, bagi para ulama yang menggunakan pendekatan tarjih, apabila ada dalil umum dan dalil khusus, memang betul prinsipnya yang dimenangkan dalil khusus. Tapi kalau dalil khususnya itu tidak mutawatir, sementara dalil umumnya mutawatir, maka yang dimenangkan adalah yang mutawatir. Karena kalau dalam metode tarjih, itu kalau ada hadis sahih mutawatir sama sahih nggak mutawatir,
itu yang dimenangkan yang mutawatir. Maka kalau pakai pendekatan tarjih, diadu. Jadi tarjih itu ada dua dalil yang sama-sama sahihnya diadu, mana yang paling kuat. Nah, rumusnya hadis mutawatir lebih kuat daripada hadis yang enggak mutawatir. Nah, ini dalil umumnya mutawatir. Ini hadis khususnya, misalnya itu tidak mutawatir, ahad lah misalnya. Maka yang dimenangkan adalah yang mutawatir. Maka bagi ustadz yang berpegang pada metode tarjih, itu ketika khutbah Jumat ngangkat doa tetap begini. Kenapa? Karena ini hadisnya sahih mutawatir. Sementara yang begini ini hadisnya sahih tapi tidak mutawatir misalnya. Itu penjelasan Idrus pada pembahasan kita yang sudah beberapa tahun yang lalu. Baik, kita teruskan lagi. Itu kalau pakai pendekatan rojih marjuh ya. Ini supaya kita paham ya bahwa ternyata ulama dalam memahami dalil itu dinamis ya ternyata. Enggak satu rupa gitu. Makanya saya pernah nulis status di Facebook saya itu saya bilang bukan ulama tidak berdalil. Cuman kadang kita nggak paham saja cara ulama mengambil atau memahami dalil gitu. Jadi tidak kita aja yang kadang nggak paham. Itu tadi ada istilah tadi mutlak muqayyad am dan khas tadi. Terus itu pun kalau digunakan teori tarjih tetap yang dimenangkan yang umum kalau itu mutawatir. Ya mutawatir jalur periwayatan itu banyak sekali. Itu dimenangkan dalam hal ini. Baik, nah saya ulang ya, itu tadi urat-urat khilafiyahnya lah, yang menyebabkan perbedaan pendapat karena memang ulama ternyata dalam istimbatul ahkam, di dalam mengambil kesimpulan hukumnya itu ternyata memang berbeda-beda. Itu seperti itu. Baik, kita teruskan lagi. Sholat witir di atas kendaraan. Menurut jumhurul ulama, boleh melakukan sholat witir di atas kendaraan. Karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya seperti itu. Ini berarti witir tidak fardu. Dan berarti pula bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mohon maaf, kata tidaknya saya hapus ya, itu nggak benar kata tidaknya. Yang betul gini, iya, dan berarti pula bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan sholat fardu, bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan, mohon maaf, itu hanyanya yang dihapus, mohon maaf, tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan, mohon maaf, bukan tidaknya tapi hanyanya yang dihapus itu. Jadi saya ulang ya, kan di sini kan tidak hanya, itu hanyanya dihapus saja itu. Yang betul adalah dan berarti pula bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan, yaitu sebagaimana hadis berikut, annahu kana yutiru ala rahilah. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengerjakan sholat witir di atas kendaraan. Hadis riwayat At-Tirmidzi berarti sholat witir itu adalah sunnah. Sementara di antara sifat sholat Nabi tidak pernah mengerjakan sholat fardu di atas kendaraan. Terus nanti kita bahas ini. Tapi saya bahaskan aja lah daripada nanti lupa ya. Lalu bagaimana kalau kita naik kereta itu, Ustaz? Bagaimana kalau kita naik pesawat itu? Jadi gini ya. Ini sependek yang saya pahami memang tidak ditemukan teks dalil ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat di atas kendaraan. Sehingga sebagian penganut madhab Syafi'i, ini saya ulang ya, sebagian penganut madhab Syafi'i itu berpendapat kalau di atas kendaraan itu sholatnya lihurmatil waktu aja. Dihormati waktunya. Jadi ya sholat tetap seperti biasa sambil duduk ya, tayamum ya, wudhu kalau memang bisa wudhu misalnya sambil duduk begitu, sambil atau ya bagaimana caranya lah di atas kendaraan itu. Tapi begitu sampai di darat mereka melakukan i'adah. I'adah itu pengulangan. Pernah sempat dibahas ya oleh para ulama, oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, kalau mengulang buat apa sholat kemarin di atas kendaraan itu? Maka jawabannya sederhana saja. Andaikan dalam perjalanan itu kita mati, kita nggak punya utang sholat. Tapi karena kita alhamdulillah selamat, jadi kita harus i'adah mengulang sholat. Ini pendapat sebagian dalam madhab Syafi'i. Tapi tentu ini ulama tidak sepakat semuanya ya. Jadi ada yang tidak sepakat. Maka sebagian ulama lain mengatakan ya di atas kendaraan itu tetap sah. Menggunakan dalil apa coba? Tidak menggunakan kias juga sebenarnya. Kalau untuk sholat fardu,
Tapi apa itu perbuatan para sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditemukan asar sahabat. Pernah para sahabat Nabi itu naik kapal laut. Naik kapal laut. Nah, ketika sudah hampir sampai pantai, jadi pantai itu sudah dekat. Tapi para sahabat Nabi itu tidak memilih perahu itu sampai sandar, baru sholat fardu, enggak. Tapi mereka walaupun sudah hampir sampai pantai, tetap mengerjakan sholat fardu itu di atas kapal itu, kapal laut itu. Dan itu tidak ada i'adah. Makanya terus dipakai pendapat perbuatan sahabat ini untuk sebagai dalil bahwa sholat fardu di atas kendaraan itu boleh dan tidak perlu i'adah. Itu seperti itu. Nah, kalau Anda pernah membaca corak usul fikihnya madhab Hambali, itu perkataan sahabat, perbuatan sahabat itu dalil. Nah, ini memang berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, perkataan sahabat atau perbuatan sahabat itu tidak serta-merta menjadi dalil. Nah, tergantung ada ijma atau tidak di antara para sahabat. Kalau ada ijma di antara para sahabat, baru bisa menjadi dalil. Kalau tidak ada ijma, maka tidak bisa serta-merta menjadi dalil. Itu di dalam madhab Syafi'i dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita teruskan lagi. Nah, terus saya ulang tadi, karena sholat witir ini adalah sholat sunnah, berarti boleh dikerjakan di atas kendaraan, tidak ada masalah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan satu riwayat yang itu menjadi sababun nuzul firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 115 itu. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, disitulah ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kalian akan bertemu dengan atau menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka ayat ini menegaskan, kata Abdullah bin Umar, ketika itu Nabi sedang dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Jadi kata Ibnu Umar, saat itu Nabi sedang dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Saya melihat Nabi sedang sholat di atas ontanya, nggak pakai turun. Nah, jadi Nabi posisinya malah membelakangi kiblat malah, membelakangi kiblat. Dan Nabi saat itu dalam posisi dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, dan beliau kata betul sedang melaksanakan sholat di atas untanya dan tidak turun. Dan di antara sifat sholat Nabi, kalau untuk sholat sunnah, bila beliau di atas kendaraan, beliau tidak turun. Posisi rukuk dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau rukuknya di sini, sujudnya di sini lah kira-kira gitu. Itu Nabi kalau sholat sunnah di atas kendaraan. Dan biasanya beliau percepat, tidak diperlambat sholatnya ya. Itu kalau di atas kendaraan. Wallahu alam bishawab. Menurut madhab Hanafi, seperti apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa menurut madhab ini ada salat witir dan salat fardu itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Ini berarti menentang hadis dengan kias, dan pendapat ini lemah menurut Ibnu Rus ya, karena memang di dalam madhab Hanafi salat witir itu wajib. Jadi dalam madhab Hanafi sependek yang saya ketahui salat witir itu wajib. Tapi pendapat ini lemah ya. Kenapa? Karena dulu itu ada seorang yang bernama Abu Muhammad di masa sahabat masih hidup ya. Abu Muhammad ini saking semangatnya sholat malam, itu beliau menfatwakan kepada murid-muridnya bahwa sholat witir itu adalah wajib. Nah, pendapat ini didengar oleh sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dan beliau membantah pendapat itu dengan mengatakan dusta Abu Muhammad, atau enggak benar itu Abu Muhammad, yang sampai kepada kami yang wajib adalah hanya 5 waktu. Nah, tapi ya tadi saya ulang, ya mungkin pendapat itu sudah terlanjur beredar di tengah-tengah masyarakat, sehingga bahkan ditangkap oleh penganut madhab Hanafi, di mana penganut madhab Hanafi berpendapat bahwa sholat witir itu adalah wajib. Berarti kalau nggak sholat witir, berdosa. Itu kenapa Nabi sampai wanti-wanti kepada para sahabat, terutama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mengatakan wasiat yang selalu aku ingat dari kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
hendaklah aku melakukan salat witir walaupun cuma 1 rakaat sebelum tidur. Nah, itu diantara yang mungkin dimaknai oleh sebagian orang, termasuk penganut mazhab Hanafi sebagai sesuatu hal yang wajib. Tapi saya ulang, ada seorang sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang membantah pendapat itu dengan mengatakan bahwa itu tidak benar. Yang sampai kepada kami dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa sholat yang wajib bagi kami itu hanyalah yang 5 waktu. Jadi yang berapa? 5 waktu, bukan yang witir tidak termasuk di dalamnya. Maka saya ulang, karena witir ini hukumnya sunnah, maka boleh dikerjakan di atas kendaraan tadi itu. Terus kemudian kalau terkait dengan fardu bagaimana? Gini, dalam konteks di mana kita mengendarai kendaraan pribadi dan memungkinkan kita untuk turun, maka harus turun. Saya ulang ya, di dalam konteks kita menggunakan kendaraan pribadi dan memang memungkinkan kita untuk bisa turun, harus turun untuk sholat fardu. Kecuali kalau kita menggunakan kendaraan yang kita nggak bisa turun. Seperti pesawat, mau turun kemana? Atau bisa turun tapi ditinggal. Kereta misalnya, kita bisa turun, cuman kan kalau kita sendiri, wassalam ditinggal kita kalau nggak segera masuk ke gerbong kereta misalnya. Itu seperti itu. Atau khawatir ditinggal rombongan, itu juga boleh. Sebagian fuqaha mengatakan boleh. Jadi kita naik bis umum misalnya, tapi masalahnya bis ini kan ada jam-jamnya. Jadi kalau kita tidak segera masuk, ada kemungkinan takut ditinggal oleh rombongan misalnya, terpaksa namanya. Jadi dalam kondisi terpaksa ya silakan, tidak ada masalah. Tapi pada kondisi di mana memungkinkan kita untuk turun, maka kita wajib untuk turun dan mengerjakan sholat fardu itu tidak di atas kendaraan. Itu rumus dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian tentang pengulangan witir. Orang yang telah melakukan witir lalu tidur, kemudian bangun hendak melakukan sholat sunnah lagi, menurut mayoritas ulama tidak perlu witir lagi. Yakni sholat yang dilakukan setelah bangun tidur tersebut cukup 2 rakaat. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Menurut sebagian ulama, bilangan ganjil sebelum tidur tersebut tidak berlaku. Apabila sesudah bangun tidur, sholat sunnah 2 rakaat karena diganjilkan dengan witir lagi. Pendapat ini lemah karena 1, witir yang tidak dijalani sebelum tidur tersebut tidak bisa dilebur menjadi genap. Kemudian yang itu tulisannya gelap, yang betul genap itu ya. Yang kedua, melakukan witir lagi yang kedua kalinya tidak ada dasarnya dalam syara'. Kemudian pendapat yang mengharuskan witir lagi berdasarkan pada pemikiran akal itu tidak bisa dibenarkan karena sudah ada dalil yang menjelaskan tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Nah, pendapat jumhur mayoritas ulama yang tidak mengharuskan witir lagi berdasarkan pada nas hadis. Di samping itu, sholat yang genap setelah bangun tidur, setelah di atas tergolong sholat sunnah mutlak, sedangkan witir adalah sholat sunnah muakkad dan atau wajib. Jadi gini, saya mau sampaikan gini. Witir itu apa? Terjemahannya ganjil ya, ganjil. Wes, kalau ada orang witir 2 kali, jadinya apa? Genap, nggak ganjil lagi kan? Jadi ya betul hadis tadi, la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Terus yang kedua, ada di dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi. Nabi itu selesai sholat malam dan witir. Nabi itu sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Tapi Nabi tidak mengerjakan witir lagi. Menunjukkan bahwa witir itu tidak ada 2 kali dalam semalam. Nah, itu jadi dalil juga bahwa setelah sholat witir pun kita boleh sholat sunnah lagi. Loh Ustaz, katanya kan kata Nabi, ija'alu akhira sholatikum billaili witra. Jadikanlah sholat kamu di akhir malam itu witir. Ya, itu idealnya. Itu idealnya. Tapi bagi yang tidak mampu mencapai angka idealnya, maka dipersilahkan. Maaf, contoh, kita kalau Ramadan terawih kan sampai witir di awal malam. Malam mau tahajud lagi, kalau Anda nanya saya saja boleh. Pakai dalil mana tadi? Hadisnya di dalam syarah Sahih Muslim. Bahwa Nabi pernah di awal malam sholat sampai witir, nanti sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Itu pernah Nabi melakukan. Dan itu boleh, dan tidak ada witir dua kali. Adapun yang mengatakan boleh witir 2 kali, itu pendapat yang lemah tadi. Kenapa? Ya tadi saya katakan. Lah kalau di malam sudah ganjil, nanti bangun ganjil lagi, 3 tambah 3 jadi berapa?
6. Berarti nggak witir lagi, namanya syafa. Kalau genap namanya syafa. Kalau ganjil namanya apa? Witir namanya. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, berarti la witroni fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan witir selesai. Insya Allah kita akan bahas setelah ini kalau masih ada waktu, yaitu bab yang kedua terkait dengan sholat sunnah 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh ya. Baik, silakan yang mau tanya dulu deh. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Ini nongkrong di TK ini ya. Assalamualaikum Ustaz Subhan. Insya Allah. Monggo silakan Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, ini pembahasan meskipun saya terlambat tapi luar biasa nih ya. Hangat dan khidmat gitu ya. Jadi yang saya mau tanyakan, ini kan tadi bicara masalah khilafiyah atau ada fikih ikhtilaf gitu ya Ustaz ya. Betul. Namun dalam tatanan permukaan ini masih aja banyak sekali yang masih membicarakan atau bahkan bisa memperdebatkan terkait dengan ikhtilaf ini gitu. Nah ini bagaimana ketika kita menyikapi ada pembicaraan yang intens atau bahkan fokus kepada ikhtilaf ini gitu loh. Nah sebaiknya bagaimana kita menyikapi hal itu agar tidak terjadi perdebatan yang akan meruncing atau bahkan bisa menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, perpecahan kan gitu, seperti itu. Harusnya kan seperti yang tadi disampaikan Ustadz itu, ketika ada perbedaan secara khilafiyah atau ikhtilaf itu ya biasalah gitu ya, artinya pemahaman masing-masing gitu ya, nggak perlu diperuncing. Ini menyikapinya bagaimana Ustadz? Mohon tanggapan dan arahan dari Ustadz Subhan. Baik. Jazakallah ya. Baik, Pak. Jadi gini, pembahasan tentang fiqhul ikhtilaf itu tetap harus kita lakukan. Jadi saya ulang ya. Pembahasan tentang fiqhul ikhtilaf itu tetap harus kita lakukan. Akan tetapi ending dari pembahasan itu harus menjadikan kita semakin berlapang dada. Makanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ketika ditanya tentang masalah khilafiyah, beliau mengatakan hadi as-sa'ah. Kata ini adalah kelapangan, keleluasaan. Nah, kalau ada orang membahas masalah fikih khilafiyah, kok berujung pada semakin menyempitnya dada dan semakin piciknya pemikiran dan sikap kita, berarti mohon maaf salah arah pembahasannya. Karena harusnya saya ulang, pembahasan tentang masalah fikih khilafiyah ini harus mengarahkan kita kepada lapangnya dada dan pikiran kita. Nah, jadi semakin kita menyadari betapa perbedaan itu ditakdirkan dan bersaudara itu disyariatkan. Itu begitu Pak kesimpulannya. Makanya kemudian harus dibedakan Pak antara mirok dengan jidal. Yang dilarang dalam hadis itu mirok. Apa mirok itu? Mirok itu debat kusir. Debat kusir tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau jidal billati ya ahsan, jadi berdebat secara ilmiah, secara elok, secara elegan, secara bagus, itu diperbolehkan. Nah, jadi saya ulang, kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, bertemu dengan sekelompok orang yang senangnya mirok, debat kusir, itu sebaiknya dihindari saja, Pak. Itu kita dapat jaminan rumah di pinggir surga, Pak. Nah, tapi kalau orang yang kita ajak diskusi itu adalah orang yang elhan dalam diskusinya, justru akan semakin mempertajam sudut pandang kita, meluaskan sudut pandang kita, itu kita ladeni nggak ada masalah, karena justru yang begitu itu yang menguatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain, kalau ada. Ya silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Boleh melalui chat juga atau langsung di unmute saja. Gitu, monggo. Di luar tema juga ini Ustaz, kalau
pertanyaan di luar tema. Kalau misalnya apa sekarang kan kalau di dunia apa namanya online, pedagang online itu kan ramai yang apa yang dropship itu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Kalau dropship itu sebenarnya diperbolehkan tidak itu, Ustaz? Deposit maksudnya? Bukan. Dropship itu jadi misalnya saya jadi menjual barang orang yang belum saya miliki gitu, Ustaz. Terus kemudian saya hanya menawarkan gambarnya aja. Baik. Bagus. Ini babnya ke fikih muamalah ya. Nanti Pak, insya Allah kita akan sampai di kitab Bidul Mujtahid ini, insya Allah ya, kita akan sampai pada pembahasan muamalah namanya wakalah, Pak. Wakalah itu agensi. Wakalah itu agensi perwakilan, Pak. Jadi gini. Kalau Bapak ada kerjasama dengan pihak toko, saya ulang ya, kalau Bapak ada kerjasama dengan pihak toko yang punya barang, jadi Bapak nggak punya barang, tapi Bapak ngomong sama pihak yang punya barang, Bapak bilang, Pak, nanti barangnya saya jualkan ya, dari Bapak harganya berapa? Sekian. Sudah, nanti saya ambil untung sendiri ya. Oh ya, silakan, enggak apa-apa, Dek. Itu wakalah namanya. Posisi kita sebagai wakil, sebagai agen, sebagai wakil yang mewakili orang yang punya toko untuk kemudian kita jualkan barangnya. Kalau itu boleh, Pak. Ingin tahu contoh konkretnya? Bapak kalau ke mall atau ke minimarket lah mana saja, itu kan Bapak transaksinya sama siapa? Sama kasir kan? Kasir itu tidak pemilik toko, Pak. Bukan pemilik toko, tapi dia wakil yang mewakili pemilik toko untuk bertransaksi dengan Bapak. Dan itu boleh dalam Islam. Kalau begitu boleh, Pak. Yang nggak boleh itu gini, Pak. Saya nggak punya barang, saya pasang fotonya. Nanti begitu ada yang beli, saya baru cari. Nah, padahal akad sudah deal. Akad sudah deal, barang belum ada, begitu orang beli, saya baru cari barangnya. Nah, itu menurut sebagian pakar-pakar muamalah kontemporer, yang seperti itu tidak boleh. Yang seperti itu. Nah, jadi saya ulang, kalau Bapak mau boleh, caranya gitu, Pak. Jadi Bapak misalnya mau jual kipas, misalnya gitu. Bapak nggak harus punya toko kipas. Bapak tinggal bilang aja ke yang punya toko kipas itu, Pak, izin ya, saya jualkan barangnya di online ya. Nah, begitu dia, oh ya silakan, Dik, silakan. Nah, begitu dia bilang silakan, Bapak jadi wakil beliau. Kayak ini kan mau korban nih. Kan ada masjid itu yang jualan kambing sama sapi. Sementara dia nggak punya kambing atau sapinya. Tapi jamaah beli melalui masjid. Padahal masjid nggak punya. Begitu beli dicarikan kambingnya atau sapinya. Kalau begitu akadnya, baru sudah deal akadnya nggak boleh. Tapi kalau begini nggak apa-apa. Masjid Al-Ihsan punya kerjasama dengan peternak sapi tertentu. Terus kita bilang, Pak, kita jualkan sapinya ya. Oke, ya sudah. Jadi Pak, tidak ada masalah kalau begitu. Bisa dimengerti nggak, Pak? Bisa dimengerti ya? Bisa, Ustaz, insya Allah bisa. Ya, itu Pak bedanya. Jadi saya ulang, kalau Bapak menjadi wakil dari pemilik barang, sah Pak. Jual belinya sah, tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi yang lain, silakan. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Ditunggu. Jadi pihak masjid kalau mau jual sapi kerjasama dengan yang punya sapi, Pak. Atau akadnya minta tolong, bukan akad jual beli tapi minta tolong. Jadi jamaah datang ke masjid, saya tolong dibelikan sapi. Ya, dia dibelikan nanti, begitu dibelikan, kok ada lebihnya kembalikan. Itu seperti itu. Kalau dibelikan gitu. Tapi nanti ada ujroh. Ujroh itu upah. Upah. Kenapa upah? Ya, karena akadnya ijaroh. Ijaroh itu kan menjual manfaat ya, menjual manfaat. Jadi kita nggak punya barangnya, tapi kita punya waktu untuk mencari barang itu. Nah, yang kita jual waktu kita itu namanya ijaroh namanya. Monggo silakan Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan, silakan untuk langsung di unmute saja. Masalah itu masalah yang lain boleh, tanya, protes, marah boleh. Asal jangan marah-marah.
Oh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Insya Kalau Allah enggak udah saya cukup. lanjutkan lagi. Silakan dilanjutkan, monggo Ustaz. Saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas insya Allah tentang bab yang kedua, yaitu sholat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi sholat sunnah 2 rakaat fajar. Para ulama sepakat bahwa sholat sunnah 2 rakaat fajar adalah sunnah, nggak wajib ya. Karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya lebih banyak daripada sholat-sholat sunnah yang lain, dan beliau pun menganjurkannya. Beliau juga mengqadha'nya setelah matahari terbit apabila tidak bisa bangun awal untuk melakukan 2 rakaat fajar. Jadi pernah Nabi dalam hadisnya Bukhari, Nabi itu dalam perjalanan yang cukup melelahkan, malam itu ngantuk bersama dengan rombongan itu. Nabi nanya kepada para sahabat, "Aukamakal, siapa nanti yang bisa membangunkan kami?" Ada 2 orang sahabat yang angkat tangan, "Saya Rasulullah." Akhirnya Nabi tidur. Rupanya 2 sahabat yang angkat tangan sanggup membangunkan Nabi itu tidur juga rupanya. Dan hari itu Nabi baru bangun setelah terkena sentuhan hangatnya sinar matahari pagi. Berarti sudah siang ya. Nah, terus karenanya kemudian beliau dan para sahabat terutama itu panik. Kata Nabi, tenang, nggak usah khawatir. Kita bergeser ke tempat yang agak lapang di sana, wudhu seperti biasa, adzan seperti biasa, qobliyah subuh seperti biasa, dan iqomah dan sholat subuh berjamaah seperti biasa. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang pernah kesiangan, itu ya seperti itu cara sholatnya sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pernah kesiangan cuma sekali. Kalau kita kan mungkin berkali-kali, naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Tapi ya kalaupun pernah misalnya di antara kesiangan, ya itu tadi solusinya. Dan Nabi memang harus pernah kesiangan. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah pada umatnya juga ada contoh solusinya gitu ya. Bahkan saking pentingnya qobliyah subuh, ketika ada seorang sahabat yang datang ke masjid, ternyata sholat sudah mulai. Begitu selesai sholat subuh, sahabat ini masih di dalam waktu subuh itu juga, itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Nabi bertanya, sholat apa ini? Karena dalam ajaran Nabi tidak ada setelah subuh sholat itu selama masih dalam waktu subuh itu. Sampai matahari terbit dan setinggi penggalah. Maka kemudian kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, saya tadi datang sudah menemui jamaah. Sementara saya belum qobliyah subuh. Ini qobliyah subuh." Nabi tidak komentar apa-apa, Nabi mendiamkan. Nah, diamnya Nabi namanya takrir. Ketetapan Nabi bahwa Nabi membenarkan tindakan sahabat itu. Itu namanya sunnah takririyah. Sunnah ketetapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehnya mengqadha sholat sunnah fajar. Adapun masalah-masalah yang dipersisikan oleh para ulama adalah yang pertama, bacaan yang disunnahkan. Apa yang bacanya disunahkan? Ini ulama berbeda pendapat. Menurut Malik, hanya Fatihah tanpa surah yang lain. Kata Imam Malik begitu. Menurut Syafi'i, Fatihah dan boleh ditambah dengan surah yang lain yang pendek. Karena Nabi terkenal cepat sholatnya saat qobliyah subuh. Kata Siti Aisyah, sampai-sampai saya menyangka Nabi hanya Fatihah saja. Makanya kata Imam Malik, Fatihah saja, nggak usah surah yang lain. Tapi sahabat lain mengatakan, oh tidak, Nabi pakai surah yang lain. Setelah Fatihah pakai surah yang lain. Menurut Abu Hanifah tidak ada ketentuan. Maka boleh membaca surah seperti yang dibaca pada salat malam. Jadi tidak ada ketentuan khusus, bebas sajalah kalau bahasa sederhananya gitu. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh pemahaman yang berbeda terhadap hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa annahu kana yukhaffifu raka'atil fajri. Bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau itu meringankan 2 rakaat salat sunnah fajar. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hatta anni aqulu aqra'a fiha bi ummil Quran amla. Hingga sungguhnya aku mengatakan, apakah beliau membaca di dalam 2 rakaat fajar itu Al-Fatihah atau tidak, Ummul Quran atau tidak, menunjukkan bahwa Nabi sangat cepat sekali, bahkan beliau menyangka bahwa bahkan Fatihah pun kayaknya dibaca apa enggak, saya nggak tahu deh, saking cepatnya Nabi pada saat mengerjakan sholat qobliyah subuh. Berarti qobliyah subuh itu nggak boleh
berlama-lama begitu. Jadi gini ya, Nabi itu kan standar sholatnya beliau kalau berjamaah itu kalau ada sahabat datang ke masjid, Nabi takbir nih ya. Terus sahabat itu sampai di masjid, ternyata beliau mau buang hajat. Maka beliau buang hajat di baki dan wudhu di baki, balik ke masjid, itu Nabi masih rakaat pertama. Jadi kalau cepatnya Nabi, kira-kira misalnya itu 1 rakaat itu misalnya ya, Nabi itu 5 menit misalnya gitu ya. Maka kalau dipangkas itu ya barangkali 1 rakaat itu 2 menit lah misalnya begitu. Jadi itu misalnya saja. Nah, tapi saya ulang sekali lagi, cepatnya Nabi itu perbandingannya dengan sholatnya Nabi loh ya. Lah kalau kita yang biasa cepat ini terus ngomong cepat tuh tambah cepet gak karu-karuan. Jadi saya ulang, ini ukuran cepatnya siapa? Cepatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti secepat-cepatnya Nabi kalau kita mungkin selambat-lambatnya kita lah. Jadi saya ulang ya, bukan berarti terus kesimpulannya kita, wah Nabi cepat, kita cepat juga. Ya cepatnya siapa dulu? Cepatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulang, kalau untuk kita ya tetap tumanina seperti biasa. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kadang waktu iqomah itu bisa sampai setengah jam lebih subuh itu. Ya, menunjukkan bahwa kita diberi keleluasaan yang cukup luas untuk mengerjakan qobliyah subuh. Itu seperti itu. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha tadi mengatakan, mohon maaf, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan adalah beliau yaqra'u membaca fihi di dalam surat Sunnah Fajar itu biqul huwallahu ahad. Beliau membaca qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ulama yang mengambil dasar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berpendapat pula bahwa yang dibaca hanya Fatihah saja tanpa surah yang lain. Ulama yang mengambil hadis yang kedua berpendapat bahwa yang dibaca adalah Al-Fatihah dan surah lain yang pendek. Ulama yang berpendapat bahwa pendapat dalam hadis-hadis di atas menunjukkan tidak ada ketentuan yang pasti pengembalian aturan kepada hukum asal, yaitu dengan dasar firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dari sekian banyak perbedaan pendapat yang ada ini, kalau mau kita kompromikan dari semua dalil yang ada, intinya berlaku ketentuan umum. Jadi berlaku ketentuan umum di mana iftitah, terus Al-Fatihah, setelah itu surah. Surahnya apa? Kalau mau pakai Abu Hurairah tadi, hadisnya yaitu menggunakan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, kalau kita mau pakai ketentuan di dalam Al-Quran tentang di surah Al-Muzammil tentang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu itu, maka berarti kita bebas baca surah apa saja yang mudah bagi kita setelah Al-Fatihah. Maka saya ulang sekali lagi, kalau saya pribadi lebih suka mengkompromikan saja dari semua dalil yang ada ini. Jadi seperti biasa kalau kita qobliyah subuh, tetap kita iftitah, tetap kita baca Fatihah, dan membaca surah yang mudah bagi kita. Terserah apa saja, dan itu bisa Al-Kafirun ataupun Al-Ikhlas tadi itu. Atau surah yang lain yang bisa kita baca. Sebagian ustadz itu ada yang sering membaca Alam Nasroh sama Alam Taro. Jadi rakaat pertama Alam Nasroh, rakaat yang kedua Alam Taro biasanya. Dan itu juga tidak harus, terserah sih. Kalau memang itu yang mudah bagi kita, ya silahkan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Terus tentang cara mengucapkan, insya Allah kalau memang masih ada waktu kita bahas nanti. Ini karena sudah hampir jam 9, kurang 11 menit. Silakan yang mau tanya dulu deh. Monggo, barangkali ada yang mau tanya dulu. Kalau enggak, saya teruskan nih pembahasannya. Silakan. Yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh. Silakan. Kalau ada. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau teruskan saja ya. Terus cara mengucapkan bacaan surat yang disunahkan. Menurut Malik, Syafi'i dan Jumhur itu mayoritas ulama ya, yang dengan berbisik, jadi tidak dikeraskan ya. Menurut sebagian ulama dengan keras. Menurut yang lain boleh dengan berbisik atau dengan keras. Jadi intinya kalau salat sunnah itu memang boleh dikeraskan dan boleh juga secara berbisik, itu silahkan.
Kayak kemarin sholat gerhana itu ya, sholat gerhana itu. Kan sebagian ustadz itu ada yang kalau yang di siang hari ya, kalau yang malam dikeraskan memang. Tapi kalau untuk yang di siang hari itu memang kalau di fikihnya itu bisa dipelankan, bisa dikeraskan. Jadi kalau mau pelan ya enggak apa-apa. Cuma kalau surahnya panjang itu makmumnya keju itu pegel. Kenapa kok pegel? Karena imamnya enggak memperdengarkan bacaannya. Sehingga makmum itu kadang tidak bisa menikmati sholat yang cukup lama itu, biasanya gitu. Tapi kalau disuarakan surahnya, itu cukup menghibur lah bagi makmum itu. Paling enggak ada yang didengerin lah, enggak ngelamun lah, itu seperti itu. Itu kalau sholatnya pas durasinya panjang. Kecuali kalau dari awal ustadznya dibisikin. Ustadz mohon jangan terlalu panjang, karena saya pribadi ketika jadi imam sholat gerhana, ada beberapa masjid itu yang maunya panjang. Sehingga saya pernah sholat gerhana itu, karena gerhananya kurang 10 menit itu, sehingga saya pakai surah yang pendek. Karena aturan sholat gerhana itu kan sampai gerhananya habis. Nah, sementara waktu gerhana itu, dari sebelum asar itu sudah, dari sebelum maghrib itu sudah gerhana, terus kemudian disepakati oleh pihak masjid, kita ngerjakan sholat gerhananya setelah sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib itu waktu gerhana itu tinggal 10 menit. Akhirnya saya pakai surah yang pendek. Begitu selesai sholat gerhana, ada beberapa jamaah itu yang nggak terima. Kenapa kok sebentar sholatnya? Saya jawab, ya karena waktu gerhananya sudah tinggal berapa? 10 menit, saya bilang gitu. Nah, namun ada juga beberapa masjid yang ketika saya mau sholat gerhana itu dibisikin, Ustadz, tolong surahnya jangan panjang-panjang. Oh ya Pak, siap-siap, saya bilang gitu. Ya nggak ada masalah. Jadi artinya panjang tapi terukur gitu maksudnya. Tetap panjang, sunnahnya kan tetap panjang tapi yang terukur. Ya nggak ideal sih memang. Kalau mau idealnya kan dari awal gerhana sampai akhir gerhana itu kalau mau idealnya. Ya malah yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa kita kerjakan semua, paling nggak jangan tinggalkan semua lah. Kalau nggak dapat nilai 100, paling nggak 60 lah. Itu pendekatan fikihnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi boleh dikeraskan, boleh berbisik silakan. Kayak tahajud. Tahajud itu kata para istri Nabi, kadang Nabi mengeraskan bacaannya, kadang memelankan bacaannya. Ya selera-selera saja lah. Kalau saya pribadi, kadang ya saya keraskan bukan apa-apa. Karena kalau sholat malam misalnya sendiri, misalnya gitu ya, terus bacaannya pelan, itu kok iseng banget itu. Kadang plus ngantuk juga. Tapi kalau dikeraskan kan lumayan lah, ada hiburannya kan, kita mendengar bacaan kita sendiri sambil meresapi maknanya itu. Itu seperti itu. Tapi kalau mau pelan juga silakan, tidak ada masalah. Terus kemudian masalahnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas menunjukkan bahwa kana yaqra'u sirran. Adalah beliau Nabi membaca secara sirron, pelan, secara rahasia, secara berbisik. Akhraja Abu Dawud. Buktinya Aisyah tidak tahu apakah beliau membaca Fatihah atau tidak. Terus hadis Abu Hurairah yang kedua radhiyallahu anhu di atas bahwa Rasulullah SAW membaca surah dengan keras. Buktinya Abu Hurairah bisa mengetahui surah yang dibaca ada Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dua hadis di atas sama-sama berlaku, maka boleh dengan berbisik dan boleh dengan keras. Kalau saya tidak mau mengadu dua dalil ini, kalau saya lebih suka mengkompromikan saja. Kenapa? Karena saya tidak ada pertentangan kok. Ya, tidak ada pertentangan. Kayak gini misalnya. Kalau kita merujuk kepada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi kencing kecuali sambil jongkok. Tapi jangan salah, hadis Abdullah bin Umar ketika beliau sedang kencing sambil berdiri dan menghadap ke arah kiblat tapi ada pohon atau ada tembok yang menghalangi, itu beliau ditegur oleh sahabatnya, kenapa Anda kencing sambil berdiri dan menghadap ke arah kiblat sementara menghadap ke arah kiblat? Kata beliau, saya pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW itu kencing sambil berdiri, pernah, tapi tidak selalu, tapi pernah. Terus kemudian dan beliau tidak melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat selama ada tabir atau satir yang menghalangi antara kami dan kiblat. Itu kata Abdullah bin Umar. Maka saya membaca hadisnya nggak pernah saya pertentangkan. Kenapa? Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha taunya Nabi kencingnya di rumah kan. Nabi itu pipisnya di rumah. Nah sementara Abu Hurairah itu Abdullah bin Umar itu pernah menemani Nabi dalam perjalanan dan melihat bagaimana Nabi pernah melakukan kencing misalnya sambil berdiri. Tentu dalam konteks-konteks tertentu, ada saatnya di mana ya kita terpaksa. Kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ke masjid. Ya kalau masjidnya kayak Al-Ihsan, yang notabene kamar mandinya lumayan banyak lah, sehingga kita bisa sambil jongkok. Tapi kalau masjid tertentu yang mohon maaf ya, kamar mandinya sedikit, sementara
disediakan tempat kencing sambil berdiri kan terpaksa namanya itu. Jadi dalam kondisi seperti itu ya nggak ada masalah. Nah, terus mungkin ada beberapa juga toilet yang menghadap ke arah kiblat, tapi karena itu di dalam satu ruang maka juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada tembok yang menghalang antara kita dengan kiblat. Itu seperti. Tapi kalau kita yang mau bikin rumah sendiri, mendesain WC itu sepatutnya tidak menghadap atau membelakangi kiblat walaupun di dalam ruangan. Itu kalau kita yang bikin rumah sendiri. Tapi kalau kita rumah jadi ya mau gimana lagi. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Sudah jam 9 kurang 5 menit. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Go. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Go, silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Monggo silakan kalau ada. Monggo silakan kalau ada. Tuh, jelas semua ini ya? Atau tidak jelas? Atau tidak jelas semua? Ya? Kalau nggak ada disimpulkan apa? Tuh. Ya sudah, kalau nggak ada saya simpulkan aja ya. Saya simpulkan aja ya. Jadi saya ulang ya. Diskusi fikih itu harus disertai dengan kelapangan dada. Karena al-fiqhu wa al-fahmu ya. Fikih itu adalah pemahaman. Apalagi yang kita pelajari ini adalah fikih ikhtilaf. Jadi fikih perbandingan, mohon maaf. Fikih perbandingan. Nah, namanya fikih perbandingan itu biasanya semua informasi disampaikan. Nanti pengambilan kesimpulan itu bermacam-macam biasanya. Jadi ada yang menggunakan pendekatan dari tarjih misalnya. Tarjih itu diadu dua dalil yang sama-sama kuatnya dipilih yang paling kuat. Jadi biasanya muttafaqun alaih Bukhari Muslim itu lebih kuat daripada hadis Bukhari Muslim yang tidak muttafaqun alaih misalnya. Hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim. Hadis Muslim lebih kuat daripada hadis yang di bawahnya itu. Terus kemudian kalau ada hadis sahih mutawatir itu lebih kuat daripada hadis yang ahad masyhur. Hadis ahad masyhur lebih kuat daripada hadis yang ahad aziz. Hadis ahad aziz lebih kuat daripada hadis yang gharib dan begitu seterusnya misalnya. Jadi itu namanya tarjih. Tapi ada juga sebagian ulama yang memahami dalil itu dengan pendekatan nasih mansukh. Jadi dilacak mana dalil yang lebih dulu dan mana dalil yang belakangan. Maka dalil yang belakangan itu yang dikuatkan sehingga kemudian menghapus dalil yang sebelumnya. Itu nasih mansukh. Tapi ingat ya, nasih mansukh itu hanya berlaku pada dalil Quran Sunnah, bukan pada pendapat-pendapat para ulama. Terus kemudian ada juga yang menggunakan pendekatan al-jam'u, dikompromikan. Cari titik temunya itu. Jadi kayak tadi misalnya Siti Aisyah mengatakan secara sir hadisnya, sementara Abu Hurairah secara jahar. Maka ini nggak usah dipertentangkan, dikompromikan saja. Oh, berarti Nabi memang sekali waktu beliau mengeraskannya. Sekali waktu beliau mensirkannya. Termasuk tadi soal kencing. Sekali waktu beliau, lebih sering beliau namanya pipis itu ya sambil jongkok misalnya. Tapi ada saatnya dalam kondisi tertentu di mana kata Abdullah bin Umar, Nabi pernah sambil berdiri misalnya. Artinya berdiri, kencing berdiri itu tidak haram. Dalam kondisi tertentu itu Nabi pernah melakukannya. Itu seperti itu. Nah, demikian juga nanti terkait dengan pendekatan tadi mutlak muqayyad. Ada am, ada khas, dalil umum, ada dalil khusus. Nah, jadi yang dimenangkan dalil khusus. Jadi memang ulama dalam mengambil dalil itu memang berbeda-beda. Kesimpulan kita tentang sholat witir tadi yang pertama, bahwa Anda mau pakai kunut tiap malam silahkan. Anda mau gunakan sepanjang Ramadan saja silahkan. Sepanjang pertengahan Ramadan saja juga silahkan. Masing-masing punya dasar. Tidak sama sekali kunut witir juga nggak ada masalah. Karena masing-masing memiliki hujahnya sendiri. Terus tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Karena kalau 2 kali nanti jumlahnya genap. Namanya bukan lagi witir. Karena witir artinya ganjil. Nah, terus kemudian yang terakhir. Tadi tentang sholat sunnah fajar yang 2 rakaat tadi itu. Mengenai ketentuan surahnya tidak ada ketentuan surah yang harus.
dan silakan dibaca yang mudah saja bagi kita, dan silakan kalau mau dikeraskan maupun dipelankan. Tepat jam 9, cukup Pak? Pak Eko cukup? Atau masih ada lagi? Cukup Pak Ustaz. Baik, kalau cukup kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seperusahaan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.